Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabi wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kita bersyukur bahwa di bulan haram ini masih Allah SWT kumpulkan kita dalam keadaan penuh iman, penuh ketakwaan, penuh ketaatan, dan masih diberikan kesehatan. Dan pagi ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita menggali ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita berharap juga bahwa seluruh keluarga besar kita, tidak hanya pengurus tapi seluruh jamaah, Allah SWT limpahkan keberkahan hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sampai kemudian mendapatkan ma'unah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai kita istiqomah menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Kita membahas iman kitabullah yang saya kirim. Nah, ini Islam Sui Generis. Ini satu nama buku yang ditulis sama seorang tokoh orientalis namanya Wilfred Cantwell Smith. Beliau di dalam buku ini menuliskan bahwa satu-satunya agama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya agama setelah beliau buka semua kitab suci seluruh agama, beliau ternyata menemukan hanya Islam saja yang punya 3 ciri kebenaran. Yang pertama, nama Tuhannya ada di dalam kitab sucinya. Yang kedua, nama agamanya disebut dalam kitab sucinya. Dan yang ketiga, nama pemeluknya ditulis di dalam kitab sucinya. Sedangkan di kitab yang lain, di kitab yang ngakunya kitab suci, tidak ditemukan hal yang sama. Nah, beliau membandingkan antara kitab-kitab yang suci yang lain dengan Al-Quran. Jadi kalau kita bicara tentang keimanan, di bulan yang lalu saya jabarkan tentang keimanan kita kepada Allah, bagaimana mempertuhankan Allah. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana mengimani kitab Allah. Jadi iman ini secara bahasa bermakna percaya dan membenarkan. Dan secara terminologi dia berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi harus ada sinkronisasi, harus ada keselarasan antara apa yang diucapkan,
apa yang digenapkan dalam hati dan harus muncul sebagai sebuah perbuatan konkret. Waalaikumsalam. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah ini adalah benar-benar wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya, yang tidak diragukan kebenaran isinya untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan iman kepada kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya, dia dianggap murtad dan keluar dari Islam, karena itu bagian dari rukun yang tidak bisa dilepas. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-213. Di sana Allah SWT menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka dengan kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan kalau kita lihat ayat ini, tidak akan berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu keterangan-keterangan karena ada kedengkian di antara mereka sendiri, bahwa Allah SWT memberikan petunjuk kepada orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan. Itu sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Tapi statement ini menyebabkan kita bicara sebaliknya. Jadi di dalam surat 28 ayat 56 itu, kalau saya nggak keliru, Allah SWT menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka lahdi may yasha, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta, tetapi Allah lah yang kemudian akan memberikan hidayah kepada yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita mau ngotot kayak apa ngajarin orang, kalau Allah SWT tidak memberikan hidayah, maka tidak akan diterima. Bahkan sampai sekelas Abu Lahab yang ngasih nasihat langsung Rasul SAW nggak mau dengerin juga. Padahal udah jelas-jelas itu. Ayat tadi, di ayat 213 tadi itu mengandung beberapa penjelasan. Di antaranya adalah Allah betul-betul menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Kemudian dengan kitab suci itu Allah memberikan kabar gembira dan peringatan. Selalu isinya kalau nggak kabar gembira, peringatan. Nah, nanti ada bahasa majaz yang kemudian berilah kabar gembira kepada orang yang, nah itu orang yang itu kadang-kadang ada sarkas. Allah SWT mengatakan bahwa berikan kabar gembira kepada mereka tentang neraka. Artinya udah dikasih tahu, ngeyel, ya udah masuk neraka aja. Gitu. Nah, tujuannya diturunkan kitab suci ini adalah untuk menjadi petunjuk dan cahaya. Dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW menyatakan bahwa keimanan itu beriman kepada Allah, pada para malaikat, kitab-kitab, Rasul, kiamat, dan qadar. Nah, kita perlu melihat bahwa ada berapa banyak kitab suci. Kalau kita lihat, ada kitab suci yang namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang kalau disusun jadi lembaran-lembaran, maka dia menjadi mushaf. Ketika jadi mushaf, maka dalam susunan satu jilid jadi itu kitab. Kitab itu yang dituliskan.
Nah, di antara kitab suci yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mengajarkan keislaman. Hanya saja kemudian manusia membelokkan dia kepada buatan agama yang lain. Jadi kalau kita lihat ada agama banyak di Indonesia, sebetulnya kalau mau jujur, lihat Pancasilanya saja sudah selesai. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Tuhannya cuma satu siapa? Cuma Islam, tidak ada yang lain. Makanya kalau ada yang lain, nah itu dipastikan bukan agama. Biasanya ujung-ujungnya cuma budaya atau pembelokan. Nanti kita lihat. Jadi ada yang bentuknya kitab, ada yang bentuknya suhuf. Suhuf itu kepada siapa? Kepada Ibrahim, kepada Musa. Kalau kita baca surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Nah, kemudian kepada Nabi Musa itu kitabnya Taurat. Nah, nanti turunnya apa? Beda-beda. Ada yang turun satu kitab utuh itu kepada Nabi Isa, Injil. Injil itu utuh satu kitab langsung turun. Berbeda dengan Taurat. Kalau Taurat itu lembaran-lembaran, suhuf-suhuf. Dan kalau Taurat yang pertama itu Zabur kepada zamannya Nabi Daud. Kenapa beda-beda? Jadi Allah SWT menjadikan kitab itu berlaku di masanya. Zabur berlaku di zaman Nabi Daud. Selesai Nabi Daud, masuk Musa, masuk Ibrahim, masuk Taurat. Taurat selesai, diikuti sama Nabi Isa, ganti update-nya pakai Injil. Mari kita lihat apa yang ada di Zabur, apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil itu dilegitimasi oleh Al-Quran. Jadi kalau kita kepengen belajar kitab-kitab yang lain yang selain Al-Quran, itu di Al-Quran sudah ada. Nggak perlu cari-cari Zabur, nggak perlu cari-cari Taurat, nggak perlu cari-cari Injil. Yang ada di dalam Al-Quran itu sudah tercakup semuanya. Bagaimana menengarainya? Kitab-kitab yang menuliskan tentang Nabi Daud dipastikan itu ayat-ayat dari kitab Zabur. Ayat-ayat yang menceritakan tentang Musa dan Ibrahim itu dipastikan dari Taurat. Kalau toh ada ketetapan-ketetapan, ada aturan-aturan, ada norma-norma, dipastikan Taurat itu akan menyampaikan seperti di dalam Al-Quran. Nah, kemudian nanti kita lihat di dalam Al-Quran, Allah SWT justru menyatakan bahwa Al-Quran adalah batu loncatan untuk kitab-kitab yang sebelumnya, dan sudah ditetapkan Al-Quran itu sebagai batu terakhir. Jadi kalau Nabi Musa diberikan Taurat itu hanya untuk kaumnya Bani Israel saja, khusus untuk intern, eksklusif di antara mereka saja, belum untuk umat manusia. Waktu zaman Nabi Daud sama, cuman buat kaumnya Nabi Daud. Waktu Injil sama, cuma buat murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, Habariyun itu. Nah, tapi khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam baru kemudian diturunkan untuk seluruh manusia. Yang kemudian kalau kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat 55, kepada Nabi Daud menjadi petunjuk dan pedoman bagi Bani Israel itu di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu lebih tahu siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh telah kami lebihkan sebagian nabi di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur
kepada Daud. Ini jelas statementnya Allah. Sekali lagi ini berlaku untuk zaman Nabi Daud. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi petunjuk lagi-lagi bagi pedoman Bani Israel. Mungkin saya harus declare dulu, Bani Israel itu siapa? Jadi adalah seorang nabi yang bernama Nabi Yakub alaihissalam. Dia punya kebiasaan kalau malam hari itu tafakur alam, ngelihat bintang, ngelihat langit, ngelihat alam raya, itu mencari kebenaran tentang Tuhan yang dia yakini. Maka dalam bahasa Aramaik, Isra itu malam. Kalau kita sebut Isra ya. Nah, Tuhan atau disebutnya Elohim di zaman Nabi Yakub itu pakai bahasa Aramaik, Elohim itu Tuhan. Elohim. Jadi Isra Elohim. Malam-malam mencari Tuhan, gitu kira-kira bahasanya. Israel gitu. Tapi kemudian digunakan oleh Zionis, dijadikan sebagai nama negara yang ngarang sebetulnya, itu nggak ada itu. Yang ada Palestina. Terjadi perebutan di tahun 48 itu. Ala kulli hal gini, Israel ini kemudian yang disebut julukan adalah Nabi Yakub malam-malam mencari Tuhan, maka kemudian beliau sebetulnya hanya cinta kepada Rachel, kekasih hatinya. Nah, tapi Rachel ini anak bungsu dari 4 bersaudara. Zaman ketika Nabi Yakub, syariat pernikahan itu masih belum seperti sekarang. Syariat pernikahan kalau sekarang itu naik ranjang, turun ranjang, boleh nggak? Istilah naik ranjang, turun ranjang tahu nggak Pak? Adiknya dinikahin atau kakaknya dinikahin. Nggak boleh kalau sekarang. Nggak boleh. Tunggu meninggal dulu. Loh iya. Nah kalau ini nggak, begitu Rahel diinginkan sama Nabi Yakub, ternyata bapaknya bilang jangan adiknya langsung, kakak-kakaknya juga. Kalau mau Rahel tak kasih, tapi 3 kakaknya nikahin semua. Maka istrinya langsung 4 itu Bu. Dari anak yang pertama punya anak belangsak, Yehuda. Dari anak yang kedua Nasoro. Di antaranya itu banyak, ada sekitar 12 anaknya. Nah dari Rachel muncul 2 anak kesayangan, yaitu siapa? Yusuf dan Bunyamin. Yang disayang cuma Yusuf sama Bunyamin karena sesuai dengan kehendak hatinya. Yang 3 cuma syarat minimum aja. Ya udah dijadiin istri aja udah. Tapi yang disayang adalah Rachel yang ibunya Nabi Yusuf sama Bunyamin. Singkat cerita, anak keturunannya Yakub, jadi apa? Bin Yakub kan mestinya ya. Bin Yakub kan. Kalau mereka ngakunya Ibnu Yakub gitu. Tetapi dikatakan karena beliau itu Israel, berarti kemudian disebut sebagai Bani Israel. Jadi Bani Israel itu siapa? Keturunannya Nabi Yakub. Yang isinya ada kesayangan Nabi Yakub dan ada yang nyebelin anak-anaknya Nabi Yakub yang lain. Makanya kemudian kalau kita baca kisahnya Nabi Yusuf nanti dibikin cilaka, dimasukin ke sumur sama kakak-kakaknya. Karena paling disayang si Yusuf ini. Ala kulli hal. Ketika Bani Israel ini diberikan
nabi-nabi berganti-ganti sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 46 bahwa Allah turunkan Injil untuk membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Injil itu untuk mengoreksi Taurat. Jadi kalau kita lihat Injil yang asli harusnya isinya Taurat yang dikoreksi. Nah, Al-Quran adalah Injil dan Taurat yang dikoreksi menjadi Al-Quran. Jadi latest update atau paling last update. Jadi kalau OS itu Pak, kalau operating system di HP itu yang terakhir yang dipakai yaitu. Maka disebut oleh Allah SWT, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel itu dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami memberikan Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Zabur dan Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa mengajarkan keislaman, tidak mengajarkan agama yang lain. Maka kalau ada Kristen itu bisa ditelusuri nanti usul kata Kristen tuh yang tadi saya bilang. Wilfred Cantwell Smith tidak menuliskan bahwa tidak ada nama Kristen di dalam kitab Injil. Cari sampai botak bejengger di dalam kitab nama Injil, tidak ketemu. Karena itu bukan Injil. Yang ada sekarang itu Alkitab. Padahal sebetulnya kalau mau disebut itu Injil. Injil itu dalam bahasa Aramaik yang diturunkan. Nazil kalau bahasa kita. Nazil, nuzul, turun. Nah kemudian di surah Al-A'la 87, 18, 19 tadi saya bilang ada suhuf Ibrahim dan Musa. Dan Al-Quran ini betul-betul diturunkan supaya membenahi atau mengoreksi Al-Quran, itu mengoreksi kitab Taurat dan Injil dan juga Zabur. Jadi sekali lagi kalau kepengen belajar tentang bagaimana isi Zabur, cari saja ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Daud. Kalau kepengen tahu isinya Injil, setiap perkataan tentang Nabi Isa bin Maryam maka itu bagian dari Injil. Kalau yang bercerita tentang kisahnya Ibrahim dan Musa, Harun, segala macam, pastikan itu datang dari Taurat. Jadi kalau mau ngumpulin Zabur, Taurat, Injil itu ada embedded dalam Al-Quran. Jadi nggak perlu cari-cari, kita perlu ke toko buku Emmanuel cari Alkitab, nggak usah. Itu malah palsu. Nah, cara kita berinteraksi dengan kitab-kitab suci ini diantara bentuk keimanannya bahwa berita yang bersumber darinya adalah benar. Makanya Allah SWT menyebut dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab yang kemudian tidak ada keraguan di dalamnya. Karena kebenaran ayat-ayatnya itu tidak hanya Allah SWT susun berdasarkan apa yang Allah firmankan, tetapi kadang-kadang Allah SWT menggunakan artistik yang sangat tinggi yang tidak bisa didapati di kitab yang lain. Kalau Bapak Ibu nanti pelajari salah satu yang jadi keajaiban ayat-ayat Al-Quran itu diantaranya adalah ayat kursi. Ayat kursi itu Pak, kalau kita turunkan, ya, kita perhatiin satu-satu, nanti kelihatan urutannya. Urutannya seperti berlawanan. Ada ngantuk, ada penjagaan.
ada kuasa, ada kursi, ada gitu. Itu kok diperhatiin satu-satu, wah, Masya Allah. Kalau dirangkai gitu, A, B, C, D, E, D, C, B, A. Itu ngurut, Pak. Kayak dicermin gitu. Jadi satu ayat dipotong setengah, dinaikin, itu kayak di mirroring gitu, baru dibuka. Nanti kalau kita pelajari ayat-ayatnya, begitu isinya. Dan itu luar biasa. Belum dari sisi balaghah, belum dari sisi penempatan huruf dan seterusnya. Waktu kemarin Idul Adha sempat kesebar nggak keajaiban surat Al-Kautsar? Sempat terima nggak? Ada message ketebar nggak? Al-Kautsar itu berapa huruf? Nah, itu kan ada 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 gitu. Luar biasa itu. Saya lupa mecahnya seperti apa. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan semua yang datang dari Taurat dan Injil ada di tangan kaum Yahudi dan Nasrani adalah benar semua isinya, karena ini ada campur tangan para pendeta mereka yang sudah merubah dan memanipulasi ayat-ayatnya. Jadi saya pernah membaca Alkitab yang cetakan tahun 60 sama tahun 70 sama tahun 80 sama tahun 90, ternyata banyak perbedaan. Bismillah. Pada Alkitab terjemahannya King James itu kata Lord dalam bahasa Inggris, Lord itu Tuan, Lord, Tuan, kayak kita baginda gitu. Tiba-tiba di Alkitab tahun 70 berubah menjadi Tuhan. Ada huruf H di antara kata Tuan. Kok jadi berubah jadi Tuhan? Dari Tuhan ke Tuhan kan cuma beda huruf H. Tapi itu kesalahan yang diabadikan. Yang tadinya Tuhan jadi Tuhan. Jadi baginda Isa atau baginda Yesus kalau buat kita gitu. Baginda Yesus ternyata dijadikan Tuhan Yesus. Itu kesalahan yang diabadikan oleh mereka. Dan kenapa Allah SWT menjamin pemeliharaan Al-Quran dan tidak menjamin pemeliharaan kitab yang sebelumnya? Yang paling banyak dihafal kitab suci mana? Al-Quran atau yang lain? Al-Quran. Kita tuh bisa saling ngoreksi kok. Padahal kalau kita lihat misalnya gitu, tidak pernah ada kita dengar Alhamdulillahil khalaqil alam, nggak mungkin. Pasti Rabbul Alamin. Dan semua ngoreksi begitu. Wong bunyinya beda aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin juga nggak boleh. Karena salah. Itu langsung dikoreksi, Pak. Langsung kejaga. Gitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran terus ada keliru, kurang panjang, kurang makhraj, kurang tepat, nggak mujawad, itu yang ngoreksi banyak banget itu. Nah, mereka melakukan pemanipulasian. Jadi pembelokannya terjadi ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam itu ada seorang pria Yahudi bernama Saulus. Beliau tidak pernah bertemu dengan Yesus, tetapi dia merasa mendapat pelimpahan firman Tuhan kepada dia. Dia ganti nama, namanya Paulus.
Jadi dalam Kristen itu kalau kita pakai Alkitabnya orang Katolik lebih banyak mendengarkan statementnya Paulus, bukan Yesus. Nah, itu nanti ada beberapa catatan gitu. Paulus bilang begini, jadi yang sebenarnya diikuti sama mereka siapa? Paulus. Orang Kristen dikafani atau di peti? Yesus itu dikafani. Muslim dikafani. Kita lebih ngikutin Yesus daripada mereka. Yesus disunat. Paulus bilang, nggak usah. Siapa yang diikutin? Paulus atau Yesus? Kita ngikutin Yesus. Jadi kita ini mencintai Yesus karena dia nabi, bukan karena dia Tuhan. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba mobil saya tulisan I love Jesus gitu. Jangan kaget. Saya nanti tulisannya as appropriate gitu di bawah nanti. I love Jesus gede, I love Jesus as a prophet gitu di bawahnya sebagai nabi. Nah, kemudian pemeliharaan kitab suci ini menjelaskan kepada manusia mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu. Kita lihat surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah SWT menyatakan bahwa sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan benar-benar memeliharanya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka atas dasar ini cara kita berinteraksi dengan kitab suci ini harus sesuai dengan petunjuknya Al-Quran dan Sunnah. Apa saja dari kitab-kitab yang disitir oleh Al-Quran dan Sunnah tidak bertentangan dengan syariat Islam karena berkesesuaian. Maka dia harus diterima dengan kebenaran. Di ayat 45-nya surah Al-Maidah, Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kami tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada hukumannya, ada kisosnya. Nah, barang siapa melepaskan hak hukumannya atau kisosnya, maka dia melepaskan itu jadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka ini orang-orang yang zalim. Secara berurut, ayat 44, 45, 47 kalau kita perhatikan ayatnya, itu ada bagian yang kurang lebih sama dengan predikat yang berbeda, tapi masih satu style, satu gaya. Siapa itu? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun, kafirun sama fasikun. Jadi orang yang tidak mau mengikuti apa yang Allah SWT turunkan, maka boleh pilih yang mana saja, mau jadi kafir, mau jadi zalim, atau mau jadi fasik, terserah. Kemudian di surat yang kedua ayat 136 Allah SWT diambil oleh mereka, tidak ada pembenaran dan pendustaan dari syariat Islam, maka cara kita berinteraksi dengannya adalah ngikutin apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu datang dari mereka, kata Rasulullah SAW, jangan dibenarkan semuanya, jangan ditolak semuanya. Karena apa? Bisa jadi itu adalah ayat-ayat Taurat, ayat-ayat Injil yang sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Pak, paham maksudnya ya? Jadi kalau yang datang dari mereka tiba-tiba ada satu statement gitu apa, terus itu jangan ditolak semuanya, jangan diterima semuanya. Contoh, pernah dengar nggak? Semua akan indah pada waktunya. Itu datang dari mereka. Semua akan indah pada waktunya. Dan ini disebut sama Allah SWT, sampaikan kepada orang mukmin, kami beriman kepada Allah, apa yang diturunkan kepada kami, diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya.
Yakub dan anak cucunya. Siapa anak cucunya tadi? Bani Israel. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Berarti cuma Islam, nggak ada yang lain. Dan Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, belum ada. Udah didesain oleh Allah SWT secara mujmal, secara integral. Nah, cuma tadi pembelokan-pembelokan tadi. Kalau kita lihat, coba cari nama Kristen dalam Alkitab, nggak akan ketemu, Pak. Nama agama itu kadang-kadang dari tempat di mana dia dibesarkan atau ngikutin nama tokoh. Hindu, Hindustan. Hindu itu dari Hindustan. Hindustan itu siapa tokohnya? Dulu zaman Nabi Musa, Samiri. Kalau Bapak pernah baca Samiri di dalam Nabi Musa, itu yang dia bakar mayat di patung berhala sapi. Loh, sampai sekarang ngaben begitu nggak? Ngaben gitu nggak? Patung sapi dibakar. Itu adatnya Samiri, Hindu, Hindustan. Kalau kita tanya Tuhannya yang mana? Tuhannya Hindu yang mana? Yang katanya ketuhanan yang Maha Esa itu, kalau Hindu Tuhannya satu, kita tanya yang mana Tuhannya? Hindu. Bang ada Sang Hyang Widiwasa, ada Siwa, ada Brahma, ada Wisnu. Jadi apa ini? Makanya saya agak kurang setuju kalau kemudian menyebut nama Allah itu sebagai, diterjemahkan sebagai Tuhan. Maka kemarin waktu pertemuan pertama mempertuhankan Allah kan, saya upayakan untuk memahami kata Rob, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu agak kurang pas jadi Tuhan. Tuhan, tuh, hyang. Tuh itu kepala, hyang itu dewa. Siapa di sini yang berkenan Allah itu adalah kepalanya para dewa? Tuhan. Tuhan itu tuh hyang, kepalanya dewa. Kan nggak gitu. Tapi adanya itu ya sudahlah gitu. Kita bahasa Indonesia ini darurat banget. Nah, sama seperti kenapa Allah SWT tidak menggunakan Alhamdulillahi Khaliqul Alamin. Padahal Allah pencipta. Kenapa menggunakan Rabbul? Karena kata Rabb itu mengandung makna pemeliharaan, mengandung makna perawatan, memelihara, mentarbiyah, memberi nikmat yang berwenang. Itu seperti yang kemarin kita bahas. Jadi makanya Alhamdulillahi yang merawat alam, bukan yang menciptakan alam. Karena kalau kita misalnya antara yang merawat sama yang menciptakan itu, lebih bagus mana? Merawat. Kalau menciptakan cuma bikin tok. Tukang kayu suruh bikin meja, ya udah bikin meja aja, udah selesai, bikin jual. Ngerawat nggak dia? Enggak. Tapi kalau Arab ngerawat ya, dipelihara, kotor bersihin, diplastikin, kalau ada debu dilapin, warnanya pudar dicat, dipelitur, dipernis, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran kalau agama yang lain itu nggak ada dalam literatur yang benar? Maksudnya gini, nama Buddha itu kan diambil dari nama pembawa ajarannya, Siddhartha Buddha Gautama. Pembelajarnya adalah Bodhisattva. Itu.
Siapa yang disembah? Dewa juga. Tidak menjadikan Tuhan, Buddha sebagai Tuhan, dan Buddha juga tidak pernah menamakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak pernah juga. Yesus menyatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Tapi Allah dengan sangat tegas menyatakan dalam surat 20 ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali aku. Tidak ada yang pantas disembah kecuali aku. Tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali aku. Maka beribadahlah kepada aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Surat 20 ayat 14. Di surat 22 ayat 47 kita menyebut bahwa orang Islam disebut sebagai muslimin. Wahwa kamasmus muslimin. Bahwa kumul muslimin disebut dengan sebagai muslim. Dan agamanya disebut sama Allah SWT. Inna dina indallahil Islam. Seandainya Allah itu toleransi, mestinya disebut semua. Inna dina indallahil Yahudi wal Nasrani wal Zoroaster wal Buddha wal Hindu wal Sunda Kawitan wal Kejawen wal apa, banyak banget. Nggak ada. Allah bilang cuman indallahil Islam. Itu di ayat 19-nya surah Ali Imran. Kalau kita lihat ayat 85-nya lebih parah lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai din, sebagai agama, maka dia akan ditolak. Dan di akhirat nanti mereka akan merugi. Jadi bahasanya gini, zamannya Nabi Daud ikut Zabur. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim ikut Taurat. Zaman Nabi Isa ikut Injil. Sekarang zamannya Nabi Muhammad. Lepaskan semua atribut itu, ganti pakai Al-Quran, gitu maksudnya. Jadi kalau disebut umat Muhammad itu semua di zaman Rasul SAW, begitu muncul Rasulullah SAW sebagai Nabi, maka semua umat di kalangan seluruh manusia ini umatnya Muhammad. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, kullu umati dakhalal jannah. Umatku seluruhnya masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ada sahabat yang nanya, emang ada yang nggak mau ya Rasul masuk surga? Ada. Yang taat sama aku, insya Allah masuk surga. Yang nggak taat sama aku, ya nggak apa-apa. Memang neraka kan harus ada isinya. Buat pengimbang, enggak. Maka di sini kita diminta untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang sesuai dengan Allah inginkan. Bukan cara kita, tapi caranya Allah. Apa itu? Kita berinteraksi dengan tartil. Membaca dengan tartil. Tartil itu maksudnya sesuai dengan bacaannya, panjang pendeknya. Dan disebut oleh Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, jika kamu baca Quran, niscaya kami adakan di antara kamu dan orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat di satu dinding yang tertutup. Jadi keberuntungan kita membaca Al-Quran itu, Pak, meskipun cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah SAW, satu hurufnya dikalikan 10 kebaikan. Itu kalau hari biasa. Kalau bulan haram, wah, dilipat gandakan lagi, Pak. Bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi, Masya Allah. Apalagi kita di tempat yang lebih utama, Masjidil Haram misalnya. Sekali sholat di sana itu 100.000, Masya Allah.
Maka disebut dengan tartil, dibaca tartil itu dalam pengertian Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa bacalah Al-Quran karena di hari kiamat nanti dia akan datang sebagai syafaat bagi para pembacanya. Dan Rasulullah SAW menyatakan nanti kepada para pembaca Al-Quran disuruh baca dan naik sebanyak yang kamu baca di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu nanti pada akhir ayat yang kau baca ketika yang masih ada di dunia. Rasulullah SAW menyatakan begini, Pak. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini. Dan Allah akan menghinakan bagi yang meninggalkannya. Dan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu, Masya Allah, nggak peduli dia lulusan SD, SMP, SMA, atau nggak sekolah sekalipun, selama dia punya hafalan Al-Qurannya bagus, maka dia pantas jadi imam. Maka pantas ngajar jadi ustadz. Gitu. Dan ketika kita membaca Al-Quran, fadilahnya disebut oleh Bunda Aisyah bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat. Orang yang baca Al-Quran dengan yatata, terbata-bata, itu dapatnya 2 pahala karena effortnya diganti sama Allah. Dan barang siapa baca 1 huruf maka baginya 10 kali lipat. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita merasa nggak nyaman dengan apa yang ada di rumah kita, baca Al-Baqarah ya Pak. Minimal ayat kursi deh. Makanya ayat ruqyah yang paling gampang adalah ayat kursi diulang-ulang di kuping kanan. Sampai betul-betul nyaman, nggak ada rasa panas, nggak kemerungsung. Ada sebagian hadis yang menyatakan Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka selain membaca di surah Al-A'raf ayat yang ke-204, itu diminta untuk nyimak, dengarkan dan simak. Apa bedanya mendengar dan menyimak? Kalau mendengarkan berarti kita diam. Kalau nyimak berarti berusaha menangkap maknanya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 204 dikatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ini menurut penelitian yang ada saya beberapa baca itu Pak, dikatakan bahwa ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan tepat secara makhrajul huruf, rongga mulut kita itu Pak, di langit-langit mulut itu namanya palatum durum, ada palatum mula, ada palatum durum. Itu isinya simpul saraf semua. Jadi ketika kita menggerakkan lidah kita dari mulai abata saja khoda zara terus sampai ya dengan lafaz yang benar, maka rongga mulut kita itu distimulir dengan stimulation pressure dari lidah kita, yang kemudian menekan batang otak nomor 5, nomor 9, nomor 10 untuk mengantarkan sinyal-sinyal sensor sarafnya ke 2 kelenjar, pineal dan pituitari. Yang kemudian ketika mereka berinteraksi dengan bacaan huruf hijaiyah yang makhrajul hurufnya tepat, maka dia akan mengeluarkan produksi dopamin, Pak. Apa dopamin itu? Rasa tenang, sejuk, nyaman.
Nah, kalau kemudian ditambah dengan panjang pendeknya dari mujawadnya, yang muncul bukan hanya dopamin, tapi ada endorfin. Endorfin itu hormon yang kalau dari luar namanya morfin. Tahu kan tujuannya untuk apa? Untuk penenang. Jadi, oh pantas orang habis baca Quran itu kayaknya tenang. Habis baca Quran itu kayaknya adem. Orang baca. Ternyata efeknya tidak hanya pada bacaan itu sendiri yang luar biasa isi ayatnya, tetapi getaran yang muncul di tubuh kita, baik itu pita suara maupun stimulation pressure yang ada di simpul saraf yang ada di mulut kita, ternyata memberikan efek itu. Dan itu jurnalnya banyak, sudah. Mohon doanya, saya lagi nyusun buku juga tentang itu. Mudah-mudahan dimudahkan. Sudah sampai halaman 80 baru. Cuman ya itu, karena mesti ngajar jadi stop dulu, nggak bisa nulis, terusin lagi gitu. Baca jurnalnya yang lama, ngambil kesimpulan dari peneliti-peneliti yang ada itu, kadang-kadang ngeliat, wah luar biasa, sampai ada 8 lembar penjelasan gitu, mesti bikin resume gitu kan. Lumayan Pak, mikir buat orang yang nggak punya kecerdasan tinggi kayak saya, ngurutin gitu tuh agak dedel gitu mikirnya. Ala kulli hal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, baca Al-Quran kepadaku. Bagaimana mungkin aku membacakannya sedangkan diturunkan atas engkau. Sungguh aku ingin senang mendengar dari orang lain. Lalu dibaca tuh sampai surah An-Nisa, dan ketika itu sampai ayat bagaimanakah hal orang kafir nanti jika kami datangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Maka beliau menyatakan yakfi, cukup. Dan beliau sudah ngucurin air mata. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa jika engkau sedang membaca Al-Quran, menangislah. Jika tidak bisa, minimal pura-pura menangis. Karena begini, di dalam bahasa Al-Quran itu ada sastra Arab yang paling tinggi dari kalangan sastra Arab seluruh literatur dunia, yang kemudian pembagian grammarnya itu Allah SWT punya hikmah yang menurut saya Masya Allah. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh. Al-Fatihah aja Pak. Bapak Ibu ada yang ngebayangin nggak dimensi ruang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di Al-Fatihah itu? Pernah dengar kan hadisnya Abu Hurairah menyatakan bahwa ketika seseorang manusia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab kan langsung kan? Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku sedang menyebut namaku. Maliki Yaumiddin, hambaku mengakuiku. Kemudian kalau kita perhatikan ada iltifat Pak, ada perubahan grammar. Gaya bahasanya yang tadinya bicara tentang dia, kita di dunia, Allah ada di arsy. Itu kan bicara tentang orang ketiga. Allah jadi orang ketiga. Iya kan? Dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang sana. Tapi begitu diganti setelah Maliki Yaumiddin, berubah. Iltifatnya kepada grammarnya berubah menjadi domir mukhattab. Jadi ka. Iya ka. Berarti apa? Ada pada depan Pak. Syekh Jamar Kasih menjelaskan bahwa ketika kita masuk ke
istananya petinggi, gerbang pertama yang dijagain sama penjaga di situ kita tembus. Karena apa? Kita punya lafaz yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Di pintu kedua, di gerbang kedua, kita punya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di pintu ketiga kita punya Ar-Rahmanir-Rahim. Yang pintu keempat kita punya Maliki Yaumiddin. Langsung ketemu sama Allah, langsung bicara. Hanya kepadamu lah. Itu langsung kayak adep-adepan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yang tadinya bicara tentang dia menjadi orang ketiga, sekarang menjadi orang kedua. Ini kan dahsyat banget loh. Syekh Markasi menyampaikan itu seperti kita ketemu sama VIP, kemudian diganjel sama berapa gerbang, dan kemudian begitu gerbang kebuka, kita langsung berhadapan sama yang berkepentingan. Dan langsung menyampaikan bahwa hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tolong beri petunjuk ya Allah. Itu kayak depan-depan langsung. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dhamirnya apa? Fi'ilnya fi'il amr. Kalimat perintah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena siratnya Allah itu ada dua. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kita maunya yang kanan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang ada 4 kelompok. An-nabiyyin, asy-syuhada, as-siddiqin, as-salihin. Maka yang kiri enggak, kita enggak mau. Ghairil maghdub 'alaihim waladhdallin, yang disesatkan dan dimurkai jangan. Saya maunya yang 4 ini aja. Setiap hari kita lakukan itu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya sholat itu enggak cuma begitu aja, Pak. Karena dari sisi bahasanya begitu kita bicara tentang iltifat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Al-Fatihah itu, saya nggak tahu. Bapak Ibu baru tahu sekarang atau udah tahu lama? Dia, terus tiba-tiba berhadapan. Itu buat saya dimensi ruh ya, merinding saya udah gitu tuh. Iya Pak. Bahasanya tuh loh. Alhamdulillahirrahmanirrahim itu jauh. Kita masih di dunia, Allah masih di arsy. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita bicarakan dia terus. Tapi begitu iyaka, itu ada depan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang naik ke Sidratul Muntaha, terus naik ke Baitul Ma'mur, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau langsung tersungkur sujud ketika melihat cahaya terang meneduhkan itu. Rasulullah SAW tahu ini nurullah, langsung beliau tersungkur dalam sujudnya. Apa yang beliau ucapkan? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Apa kata Allah dari arsy? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Berarti kalau dhamir ka berarti apa? Mukhatab, ada pada depan. Meskipun bentuknya cahaya, Rasulullah SAW ada di Baitul Ma'mur. Yang jaraknya kalau di kitab Dardir itu sekitar 40 hijab. 40 hijab itu satu hijabnya antara bumi dan langit. Ya kalau kita cari ketemunya, dicari di AI itu nanti ketemu 1,37 triliun kilometer cahaya. Berapa tuh? Sementara 1 detiknya cahaya jauhnya 300.000 kilometer. Nah, makin nggak bisa mikir gitu. Nggak nyampe. Maka itu saja Allah SWT mengucapkan Assalamu alayka. Ada pada depan. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengganti Assalamu alayka pada sholat. Masih ingat nggak di perjalanan sholat yang kita bahas dulu? Assalamu ala nabi. Karena K-nya sudah tidak ada, sudah wafat. Kita pernah bahas itu ya. Insyaallah masih ingat mudah-mudahan. Ini udah lewat 6.14, sudah syuruk dari tadi ini.
Udah ya, kita terusin bulan depan kalau ada ini bagian yang masih belum dibahas. Saya sudahi sampai sini dulu. Kita tuntaskan sampai sini dulu. Nanti berikutnya ketemu di bulan yang akan datang kalau masih ada umur lagi kita. Wallahu a'lam. So, ada tambahan, ada sanggahan, ada bantahan, monggo silakan. Yang mana, Pak? Kadang-kadang ada kisah-kisah sirah-sirah itu sebagiannya. Ada yang mengutip dari kisah-kisah Israiliyat. ya. Ya, kalau Israiliyat nggak usah, Pak. Nggak usah didengerin, Pak. Bukan dari kitab Jabur Enggak. gitu, Pak. Itu hikayat-hikayat biasanya. Kalau sebentar, Bapak pernah tahu ada berapa malaikat yang cucu kita harus pahami di sekolah? Ada berapa? 10. Apa aja? Apa aja? 10. Hah? Jibril, Mikail, Israfil. Nah, kalau disebut Israel salah, itu Israelian. Kalau Israel, yang benar malaikat maut. Terus siapa lagi? Mungkin Nakir, oke. Nah, Ridwannya masalah ini. Ridwan ini penamaan Ridwannya masalah. Israiliyat juga. Gitu. Jadi ada dua antara Ridwan dengan Israel itu datang dari Israiliyat. Gitu. Tapi kurikulum sekolah kita adanya itu, ya itulah sementara. Nanti kita ngoreksi setelahnya gitu. Jadi ada beberapa yang nggak bisa kita gunakan kalau di Israiliyat. Selama ada pengokohnya, ada syawahid atau ada korinah dari hadisnya atau dari makalah para sahabat atau tabiin atau tabiin, monggo silahkan. Yang digunakan itu lebih jadi pengokoh daripada Israiliyatnya gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya surat Al-Maidah ayat 5. Itu kan disebutkan di situ Isa diangkat ke hadirat Allah. Tapi di bagian lain kok ada cerita Isa katanya wafat. Padahal disebutkan yang diwafatkan itu orang yang disamain dengan Isa. Yang kedua, Nasrani itu kan berasal dari Nazaret ya Pak Ustadz. Kayak Hindustan tadi. Ya. Berarti memang mereka benar-benar enggak benar. Ya. Itu aja Pak Ustadz. Ya, baik. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Betul Pak. Jadi disebut di Al-Maidah itu bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Dan bahwa kemudian orang berpolemik apakah masih hidup ataukah sudah wafat, itu masih nggak bisa diketahui karena nggak ada statement dari Allah SWT. Karena beliau akan diturunkan lagi nanti pada akhir zaman merangin Dajjal di Damaskus, di Syria. Menara Putih di Ad-Dimsk di Damaskus itu. Jadi seperti itu. Apakah beliau masih dalam keadaan sehat? Allah memelihara segala sesuatu sekehendak Allah. Jadi kita nggak bisa menafikan bahwa udah mati, nggak tahu kita. Nabi Idris itu dikatakan beliau diwafatkan di langit yang keempat aja. Malaikat maut bingung, gimana caranya saya mewafatkan dia di langit yang keempat. Nanti saya angkat dia ke langit yang keempat, wafatkan dia di sana. Ya Allah kalau mau ya gitu aja, udah terserah Allah aja gitu. Jadi kalau Allah mau menyimpan itu, nah yang diserupakan adalah pembelotnya, namanya Yudas Iskariot. Dia yang menyerahkan ke orang-orang Parsi. Nah kemudian dia diserupakan sama Allah SWT. Nabi Isa diangkat, dia yang disalib, si Yudas Iskariot itu. Gitu. Jadi kalau ada orang Kristen Katolik masang patungnya Yesus, itu patungnya Yudas sebetulnya. Wallahu a'lam. Nah yang kedua soal Nazaret, betul. Nazaret itu tempat lahirnya beliau. Jadi kalau di Yordan itu
di Palestina, Yordan, pokoknya di Syam lah Pak ya. Itu memang wilayahnya di mana mereka kayak Magnolia, kayak ya emang di sana semua, dan data yang muncul itu adalah hasil manipulasi semua. Kalau misalnya kita gini bicara tentang mereka katakan Yesus itu lahir di bulan Desember tanggal 25, ternyata itu pagan. Mereka berusaha untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu baru terjadi di tahun 1835. Ada 3 kali konsili, ada konsili di Nisea, ada konsili di Chalcedon, dan konsili di Efesus yang kemudian menyepakati bahwa Yesus jadi Tuhan. Sejak itu. Gitu. Ya sebelumnya masih manusia. Gitu. Dan ada banyak kontroversi di dalam Alkitab itu ketika disodorkan pada kebenaran-kebenaran yang ada, itu sebetulnya aneh Pak. Jadi gimana ngomongnya ya, kalau Al-Quran itu ya nggak bisa dicampur sama hadis kan. Al-Quran sendiri, hadis Bukhari sendiri, Nawawi sendiri, apa sendiri. Di Kutubut Tis'ah itu ada 9 kitab gitu kan. Nah tapi kalau Alkitabnya mereka itu penelitiannya 54 teolog di Amerika itu ternyata yang firman Tuhan betul-betul datang dari Tuhan itu cuma 18%. Jadi ada satu Al-Quran, teman saya di Sukabumi ada, itu nama kitab sucinya The Holy Bible in 5 Colors, disebutnya 5 Gospel. Itu warnanya beda-beda. Ada warna hitam, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna coklat, ada warna merah. Yang warna merah itu ditulisnya unknown author. Penulisnya nggak diketahui. Jadi kalau kita mau bikin Alkitab tuh bisa Pak. Sebagian ayat Al-Quran kita kumpulin, sebagian Bukhari Muslim, ada lembar Jumat dari Hidayatullah masukin, ada tulisannya Ustadz siapa gitu, tulis tempelin jadi satu gitu, tumpuk jadi Alkitab. Mereka tuh gitu Pak. Ada yang puisi karena bagus masukin, siapa yang nulis? Nggak jelas gitu. Ada ayat yang dihilangkan, ayat 23 dari Yohanes itu hilang, 22, 24. 23-nya ada catatan kaki, ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Dia dihapus. Kacau. Bisa gitu di mereka tuh. Wallahu alam. So, ya. Kenapa? Injil Barnabas itu, jadi gini Pak, Injil itu total ada sekitar 83 Injil. Tapi mereka sortir. Ini ada mengarah ke Nabi Muhammad, turunin. Ini mengarah Nabi Muhammad, turunin. Ini mengarah Nabi Muhammad, turunin. Sampai cuma tinggal 4 dari 83 Injil yang ada itu. Salah satunya yang masih otentik adalah Barnabas, yang mereka nggak pakai. Hatta Injil Barnabas nggak dipakai pun, pakai yang 4 itu masih mengarahkan ke Nabi Muhammad juga. Karena yang dikatakan dalam beberapa kondisi itu nggak bisa membuat Yesus langsung jadi Tuhan. Ada banyak sekali temuan-temuan. Kayak contoh misalnya kalau Bapak berkenan nanti searching aja kan bisa pakai Google. Buka Alkitab bisa dicari kan dari Google. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 ayat 5. Dialah Allah yang Esa, kasihilah keesaan Allah dengan segenap hatimu, kasihilah keesaan Allah dengan segenap pikiranmu.
Kalau bahasa kitanya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Terus nanti di kitab Kejadian di kitab Wahyu pasal 19 ayat 20 dikatakan begini, jangan kalian sembah aku ini hamba sahaya sepertimu, sembahlah Tuhan Allah. Yesus yang ngomong begitu. Nah, masa Yesus suruh kita nyembah ke Tuhan? Waktu beliau disalib, teriakannya apa? Eloi, Eloi, lima sabachthani. Dalam bahasa Aramaik yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, Ilahi, Ilahi, lima sabachthani. Wahai Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Gitu. Jadi kalau kita pelajari, nggak ada yang bisa sempurna menghilangkan jejak nubuatan Nabi Muhammad SAW, bahkan di dalam Alkitab itu sendiri. Masih ada tuh, di berapa ya? Saya lupa di Yohanes berapa itu. Itu mengatakan bahwa orang tidak akan masuk ke surga kecuali melalui jalanku. Setelahku nanti akan ada penghibur. Ikutlah dia. Kalau di bahasa Wedanya Buddha dikatakan satu saat nanti akan ada datang Buddha besar yang kendaraannya onta, yang kadang-kadang kendaraannya pedang. Itu nubuatan tuh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, Ya. saya mau bertanya mengenai mencipta dan memelihara atau memerawat. Ya. Tadi kan Bapak katakan diutamakan merawat daripada mencipta. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Kan merawat itu memang lebih susah ya daripada mencipta. Tapi kan diutamakan menciptakan dulu. Betul. Bismillah. Assalamualaikum ala Assalamualaikum. Rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Bu, Allah itu kadang-kadang menggunakan pendekatan yang lebih mujmal, lebih integral, lebih menyangkut ke banyak hal. Karena seperti yang tadi saya bilang, Allah betul Al-Khaliq menciptakan, tapi Allah SWT menggunakan diksi Rob untuk menggantikan Khalik, karena memang Al-Khaliknya Allah. Tapi ketika bicara tentang Alhamdulillahi, itu kenapa justru peran Robnya yang kemudian dijadikan sebagai pedoman. Maka tadi saya bilang, kalau orang mencipta, biasanya cuma mencipta doang, habis itu nggak ngerawat. Habis menciptakan, udah dibikin, udah selesai, gitu. Tapi karena Allah itu sekaligus Rob, dia tidak hanya Khalik, tetapi Allah punya kemampuan untuk Rob, untuk murabbi, untuk mentarbiyah, untuk merawat, untuk memelihara. Maka Allah SWT menggunakan pendekatan kata Rob di Alhamdulillah itu, gitu. Jadi bukan Alhamdulillahi Khaliqul Alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan alam ini, tetapi Allah SWT justru menyatakan dengan Rabbil Alamin. Kenapa? Pendekatan diksinya adalah Allah yang merawat, Allah yang mematikan, yang berwenang, yang kemudian di bahasan yang bulan lalu, Ibu mungkin masih ingat, saya bagi kata Rob itu turunannya derivasi menjadi 6. Ada Malik, ada Sayyid, ada Murabbi, ada Mun'im, dan kemudian ada Qayyim. Itu. Jadi itu menyebabkan Allah SWT menjabarkan kata Rob tadi tidak bisa sederhana diganti dan jadi Tuhan. Begitu Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Dengan senang hati Ibu. Ada lagi? Siap. Terima kasih Ustaz. Saya mau menanyakan perkara
masalah yang tadi Pak Ustadz menyampaikan tadi bahwa bacaan Quran kita menentukan posisi kita di akhirat nanti. Ya. Apakah secara harafiah memang sebanyak-banyak kita baca Quran itu menentukan posisi, atau memang pemahaman kita tentang Al-Quran itu sendiri sehingga menyebabkan akhlak kita di dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan akhlak Al-Quran? Bagaimana dengan kedudukan orang seperti misalnya dalam medsos yang saya pernah baca itu seorang nenek tua yang sederhana, mungkin bacaan Qurannya paham tidak banyak, tapi dia dalam memahami pencerahan dari seorang ustadz tentang makna kurban itu, walaupun dalam kondisi miskin, dia sepenuh hati karena kecintaannya pada Allah dan Rasulnya, dia berkorban semampu dia. Bagaimana juga kedudukan orang seperti yang diceritakan riwayatnya, seorang bekas pelacur itu yang memberikan minum anjing sehingga dia mendapatkan tempat di surga. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mesti pahami bahwa surga itu ada 8 tingkat. Ada 8 tingkat. Yang paling tinggi itu Firdaus, yang ada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada Naim, ada Darussalam, ada banyak. Yang kemudian setiap itu punya stagesnya masing-masing. Maka penyampaian setiap orang tergantung Allah SWT mau meletakkannya ada di mana. Jadi ada yang masuk surganya karena rahmat Allah, karena dimasukkan ke surga. Ada yang ahli surga, ada yang dimasukkan ke surga. Jadi kalau kita perhatikan di surat 19 ayat 71, Allah SWT menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun kecuali pasti mendatangi neraka. Dan sebagai sebuah ketetapan, Allah SWT sudah jadikan itu sebagai sebuah ketentuan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kita perlu baca terus sampai ayat 72-nya. Kecuali orang bertakwa. Nah, artinya gini, tergantung ketakwaan dia sebanyak apa. Kedudukan seseorang itu, saya jujur saja enggak punya pemetaan tentang orang yang hafalannya sekian juz ada di level sekian, orang yang kurban ada di level sekian, enggak punya. Tapi yang jelas Rasulullah SAW janjikan surga dengan tebaran yang masing-masing punya stages yang masing-masing. Orang yang dimasukkan surga pada akhirnya itu kan gini, kalau kita bicara satu riwayat, Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti ada orang yang terakhir masuk surga di antara penghuni neraka. Kalau ada orang surga yang dimasukkan dari neraka, berarti ada pertobatan yang diterima sama Allah SWT. Berarti ada ampunan yang Allah hadirkan. Tapi tetap keadilan Allah, tetap harus masuk neraka ini orang. Harus dicuci dulu. Dihabisi dulu dosanya, selesai, baru masuk surga. Nah, ini yang dimaksud dengan masuk surga pada akhirnya. Masuk surga, masuk pada akhirnya. Nah, kisah neraka yang tidak kekal itu jaraknya antara sekitar 500 tahun. 500 tahun akhirat ya. Yang 1 tahun akhirat itu 360 hari, yang 1 harinya setara dengan 1000 tahun. Waliyadzubillah. Itu secelup 2 celup aja udah ngabisin seluruh hidup kita itu, Pak. Karena kata Rasulullah SAW, ada orang yang dicelupkan ke neraka secelupan, itu menghabisi kenikmatan dunia yang dia rasakan. Nah, orang ini setelah dia saya nggak tahu kedolimannya kayak apa, kejahatannya kayak apa.
atau mungkin amalnya sesedikit apa gitu, tapi ketika dia melakukan sesuatu yang Allah terima sebagai sebuah amal soleh dan Allah terima taubatnya, Allah beri rahmat, maka orang ini yang sangat boleh jadi dia masuk ke neraka pada akhirnya. Nah, itu Rasulullah SAW menyatakan orang ini orang terakhir masuk dari surga. Dicari di hari yang kedua di neraka nggak ketemu. Di hari pertama nggak ketemu karena saking luasnya neraka, ketemu di hari yang kedua dia sudah dalam bentuk debu arang di neraka Sa'ir. Diambil dari sana dan kemudian dia bentuknya sudah debu arang. Dimasukkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Langsung membesar jadi sebesar Nabi Adam, 60 siku, 60 dhiro. Situ nadhiroan. Jadi 24 meteran gitu Pak, 25, ya 30-an lah. Itu kalau kita ke Cawang ada sutet yang 200 kPa, nah segitulah Nabi Adam itu kira-kira. Masuk, begitu masuk ke surga, pintu surga teriak. Pintu surganya teriak. Udah penuh, udah penuh. Dia begitu mau masuk udah penuh, dia langsung, ya Allah, udah penuh ya Allah. Kata Allah, enggak, masuk. Ada jatahmu kok. Masuk, kamu orang terakhir. Begitu mau masuk lagi, diteriakin lagi, udah penuh, udah penuh. Sampai akhirnya dia kayak mengiba gitu, ya Allah, udahlah, udah di neraka, udah paling terakhir, masuk paling sisa gitu. Udah dimasukin aja, kenapa sih gitu. Masuk. Begitu masuk, Allah menutup pintu neraka dari tersambungnya dengan pintu surga. Sehingga tidak ada lagi orang neraka yang dipindah ke surga. Karena orang tadi orang terakhir. Ditutup pintu neraka, baru Allah SWT mengambil seekor kibas. Dan kemudian saudara menyatakan, setelah ini tidak ada lagi kematian. Jadi berlaku dari sejak itu Rasulullah SAW katakan baru terjadi akhirat yang khalidina fiha abadan abada fil jannah au finnar. Baru yang dari neraka nggak bisa keluar-keluar, yang surga nggak bakal nambah-nambah. Maka semua ditempatkan ke posisinya masing-masing sesuai dengan stages yang dia bisa tempuh. Kalau ada saudara-saudaranya yang beriman, dia bisa saling tarik. Di surat 52 ayat 21 itu Allah SWT menyatakan dikumpulkan dalam satu komunitas. Jadi ngumpul lagi sama keluarga kita. Insya Allah. Wallahu a'lam. Gitu Pak. Kita sudahi dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.